Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lydia Aldagos dengan NIM 2405005501036 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bicara dengan dosen pengampu Bapak Dedi Gunawan Saputra SPD MPD MM, dan saya akan membahas mengenai dua tokoh, yaitu Ilokmo Riantang dan juga Datuk Ripanggen Tungang. Ilokmo Riantang pada abad ke-16 Masehi di kota Daeng, Makassar, penduduk di wilayah Antang dilanda kemarau yang panjang. Banyak warga yang hidup menderita. Kemudian, suatu hari datanglah seorang pria bernama Sufi Ilokmo yang berjalan mendekati warga. Sufi Ilokmo adalah penyiar Islam di Makassar, sahabat ulama Syekh Yusuf Al-Makassari. Pada hari itu, Ilokmo berdoa kepada Karaeng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menancapkan setangkai kayu jati ke tanah. Tak lama kemudian, Sufi Ilokmo mencabut kayu jati yang ia tancapkan. Tatapan warga saat itu berbinar melihat air yang memancar dari lubang tanah. Warga Antang pun begitu gembira dan juga terbebas dari wabah kekeringan. Air yang menyembur dari lubang akibat kayu yang ditancap oleh sang sufi akhirnya menjadi sebuah sumur yang bernama Bungung Lompoa Riantang. Terletak di Kecamatan Manggala, sampai sekarang masih ada dan kemudian dikelola warga setempat. Mengutip dari Lontara Bilang tahun 1644, dalam perjalanan menuju Mekah, Lokmo Riantang meninggal di kapal Melayu. Hal itu membuat Syekh Yusuf dan pengikutnya begitu terpukul dan terpaksa jenazah Lokmo Riantang dimakamkan di tengah laut. Setelah melakukan pemakaman laut, kapal Syekh Yusuf tiba di dermaga Jeddah. Ketika beliau dan rombongan turun dari kapal, mereka begitu terkejut karena melihat Ilokmo Riantang di tengah dermaga itu dalam keadaan hidup, sehat, dan juga wajah yang bercahaya. Setelah pulang dari Mekah, keduanya kembali ke tanah Makassar. Ilokmo Riantang duduk di depan Syekh Yusuf dan berkata, "Paparekam mabala kalam mantamma," dari kata mantang yang kemudian tempat itu dinamakan Antang yang artinya menetap. Ilokmo Riantang adalah ulama besar dari Aceh yang datang ke Antang menyebar agama Islam sekaligus menjadi perintis wilayah tersebut. Beliau meninggalkan tradisi kepada warga Antang bernama Akak Dok Salapang Bangina dan Atumpi Songkak Tujuh Harupanna untuk dibawa ke Balak Lompoa agar warga bisa makan bersama sebagai bentuk rasa syukur. Ilokmo menjadi sebuah legenda di wilayah Antang karena beliau giat untuk menyebar agama Islam dan mengajak warga untuk beramai-ramai membaca Al-Quran di Balak Lompoa serta mewariskan bacaan Kitaati yang rutin dibacakan di bulan Zulhijjah 3 hari berturut-turut. Dalam Lontara Bilang Raja Goa dan Talo tertulis bahwasanya Ilokmo Riantang wafat pada tanggal 28 Agustus 1739 bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1152 Hijriah pada hari Jumat. Saat Ilokmo Riantang wafat, makamnya dibuat secara khusus berbentuk rumah tembok besar berwarna hijau putih, terletak di Jalan Antang Raya nomor 93 Makassar. Batu nisan sang sufi berwarna emas yang memiliki simbol kejayaan Islam di masanya. Kemudian seiring berjalannya waktu dan wafatnya beliau, warga mulai lambat laun mengesampingkan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Dahulu tanpa ledakan gadget, anak-anak begitu senang bermain dan berinteraksi sehingga mereka terbiasa untuk memahami ekspresi, emosi, dan perasaan orang lain. Ketika orang tua wafat, adat dan ikatan kekeluargaan yang kita bangun sulit menyamai para pendahulu akibat candu dunia maya yang menenggelamkan empati dunia nyata. Datuk Ripanggen Tungang. Datuk bernama asli Sri Naradireja bin Abdul Makmur, tetapi lebih terkenal dengan nama I Datuk Ripanggen Tungang.
Sang wali hidup di zaman Raja Goa ke-14, Imam Ngarangi Daiman Rabia Sultan Alauddin, yang merupakan Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam pada hari Jumat 22 September 1660 dan diislamkan oleh Khatib Tunggal Abdul Makmur Datuk Ribandang, ulama yang berasal dari kota Kahu, Minangkabau, dan merupakan ayah dari Datuk Ripanggentungang. Datuk datang ke Sulsel untuk mencari ayahnya, Datuk Ribandang. Lalu dia diajak sahabatnya, Lok Mok Riantang, untuk menetap di daerah tersebut agar bisa bersama-sama melanjutkan tugas Datuk Ribandang yang telah meninggal. Sekali waktu, Datuk sepakat dengan Lok Mok bertemu dengan Syekh Yusuf untuk merencanakan perjalanan memperdalam ilmu pada wali-wali yang ada di Mangkasara. Datuk pun berkata, "Cucunda Yusuf, saya sudah dengar kesempurnaan ilmumu, tapi biarpun begitu, baiknya kita bertiga mengunjungi dan menuntut ilmu pada wali-wali di tanah Mangkasara." Yusuf pun menjawab, "Baiklah kalau nenek menghendakinya." Setelah persediaan yang sudah cukup dan ditetapkan waktu yang baik, perjalanan pun dimulai. Pertama, mereka menuju ke Gunung Bulu Saraung. Dari sana, kemudian mereka melanjutkan ke Gunung Latimojong, kemudian langsung menuju ke Gunung Bawakaraeng. Di Gunung Bawakaraeng, mereka bertemu dengan wali-wali tersebut. Dan belajarlah ketiga ulama itu kepada wali-wali tersebut. Tiada berapa lama, maka sepakatlah wali-wali dan berkata, "Cukuplah sudah ilmu pengetahuanmu di tanah Mangkasara, dan sebaiknya kamu berkunjung ke tanah suci, naik haji untuk menguji tentang kecukupan ilmumu itu dan menguji pendapatmu." Selesai wali-wali itu berkata, maka ketiganya mohon diri untuk pulang ke tanah Goa. Ada suatu cerita yang melegenda di masyarakat tentang ketinggian ilmu Datuk Panggentungang. Menurut Haji Majah yang merupakan juru kunci makam yang masih keturunan Datuk, pernah suatu waktu seorang ulama datang untuk menemui Datuk. Setelah keduanya selesai untuk mengobrol, tibalah waktu sholat. Dan saat itulah ada kejadian yang tak lazim saat keduanya melaksanakan sholat. Ulama ini sembahyang di atas daun pisang, sedangkan Datuk justru sembahyang di bawah daun pisang. Datuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Goa Tallo dengan memberikan wejangan dan juga nasihat kepada masyarakat. Datuk bersama sahabatnya Lok Mok Riantang tidak bisa dipisahkan dalam hal penyebaran agama Islam di kerajaan Goa Tallo. Itulah kisah mengenai Lok Mok Riantang dan juga Datuk Ripanggentungang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bernilai pelajaran dan kita semakin semangat untuk mempelajari kisah-kisah mengenai leluhur kita. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Kritik dan saran yang membangun saya tentunya terima di kolom komentar kepada siapapun itu. Dan terima kasih pula kepada yang telah menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.